Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, pelatih daerah PPKB GPAI Provinsi Banten. Saat ini saya mengajar di SMK Kesehatan Banten, Kota Tangerang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan praktik pemanfaatan Learning Management System dalam pelatihan guru pendidikan agama Islam di daerah yang akan kami fasilitasi nanti. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita harus membuka dulu LMS-nya. Silakan buka Google dan nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di pencarian Bapak Ibu silahkan ketik space PPKB, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Lalu Bapak Ibu langsung saja klik login ya pada situs Siaga Apendis. Kemudian maka kita akan masuk ke situs space ya, tulisannya space, saya mohon maaf nih agak lambat. Nah, karena saya sebelumnya memang sudah membuka akun dari salah satu pelatih provinsi yang telah melatih kami untuk mengadakan pelatihan di daerah kami masing-masing, yaitu Ibu Siti Rohmawati. Mohon izin Ibu, saya gunakan dulu akunnya sementara untuk praktik pemanfaatan LMS ini. Bapak Ibu sekalian, pada bagian atas ada menu dashboard, kelas, modul, chat, klaim aktivitas, helpdesk, dan menu utama. Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah tampilan dari dashboard LMS ini ya, mulai dari identitas pemilik dari LMS ini, pemilik akun LMS ini, yaitu Ibu Siti Rohmawati. Beliau adalah pelatih provinsi PPKB GPAI di Provinsi Banten. Langsung saja Bapak Ibu sekalian kita klik kelas. Nah, pada menu kelas ini akan tampil daftar kelas yang akan kita fasilitasi pelatihannya pada kesempatan yang akan datang. Di sini tertulis nama kelas Pro.3_C5. Ini adalah kelas yang pernah dilatih oleh Ibu Siti Rohmawati. Dan sepertinya untuk menambahkan kelas kita akan dibantu oleh helpdesk, oleh tim helpdesk dari LMS ini untuk menambahkan kelas, karena kita tidak bisa secara mandiri untuk menambahkan kelas ini, tidak ada menu untuk menambahkan kelas. Nah, di samping itu ada menu kontrak belajar. Kita coba langsung saja klik. Nah, menu kontrak belajar ini kita gunakan untuk menyepakati program pembelajaran atau jadwal pelatihan yang akan kita fasilitasi dan kita berikan kepada para peserta pelatihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengupdate kontrak belajar itu kita tinggal klik update kontrak belajar. Kemudian maka kita akan diarahkan ke
halaman ini kontrak kuliah. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah apa yang telah dikerjakan oleh Ibu Siti Rahmawati pada pelatihan sebelumnya yang beliau menjadi fasilitatornya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin membuat atau menawarkan kontrak belajar kepada para peserta, tinggal kita tambah kontrak belajar atau tambah kontrak dengan mengklik tombol tambah kontrak. Ya, dan insya Allah seperti yang disampaikan oleh pelatih kami bahwa untuk kontrak belajar draftnya sudah disiapkan oleh tim pelatih provinsi. Kita tinggal menawarkan kesepakatannya kepada para peserta pelatihan. Kemudian di bawah menu kontrak belajar ada tugas resume modul. Nah, tugas resume modul ini adalah tugas yang kita berikan kepada para peserta untuk merangkum apa yang mereka pahami dari modul yang kita berikan. Nah, untuk karya inovatif ini sebagaimana diketahui ada 7 modul yang akan kita sampaikan. Ada 7 materi yang akan kita sampaikan. Nah, beberapa materi itu memiliki modul yang perlu mereka resum untuk menjamin bahwa para peserta pelatihan itu telah membaca modul yang telah kita berikan. Nah, ini halamannya atau lamannya, ya, mulai dari modul yang harus mereka resum, kemudian omongan belajarnya atau kelas, kemudian temanya. Di sini ada 7 tema, 1 modul untuk 7 tema, kemudian status dan penilaian. Nah, tugas kita sebagai fasilitator adalah memberikan penilaian dari hasil resume yang para peserta buat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita ke menu tugas. Menu tugas ini adalah kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini adalah menu atau laman untuk mengelola tugas-tugas yang kita berikan kepada kelas yang kita fasilitasi, ya. Kita klik tombol kelola, maka akan keluar laman pengelolaan tugas yang sudah dibakukan formatnya oleh tim LMS atau pembuat LMS ini. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin memberikan tambahan tugas atau tugas baru, maka kita tinggal klik tambah tugas dan kita akan segera diarahkan ke laman tugas, pengelolaan tugas yang akan kita berikan kepada peserta. Ya, ini dia. Nah, LMS ini memberikan kemudahan yang sangat untuk kita sebagai fasilitator, ya, untuk menyiapkan bahan tugas di luar LMS ini. Tinggal kita upload saja kemari. Misalnya kita sudah siapkan instruksi tugasnya di file Microsoft Word, tinggal kita choose file, kita pilih filenya, maka akan tampil di sini dan nanti di LMS para peserta juga akan tampil. Nah, kita tinggal pilih sesinya. Misalnya karena ini ada 7, untuk karya inovatif itu ada 7 sesi. Kita misalnya klik sesi 2, analisis, KI, KD, dan CP, capaian pembelajaran dan kaitannya dengan karya inovatif. Kalau kita ingin memberikan instruksi tambahan, tinggal kita ketik saja di sini. Misalnya silakan download atau unduh tugas yang diberi.
Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita ke diskusi pelatih. Menu diskusi pelatih. Kita klik. Nah, ini adalah laman untuk kita sebagai fasilitator ya bersama peserta mendiskusikan suatu materi yang kita anggap perlu untuk kita diskusikan bersama para peserta. Kita klik kelola, maka kita akan diarahkan ke laman diskusi. Ketika kita ingin melakukan diskusi, maka kita klik tombol tambah diskusi, maka nanti akan keluar. Karena ini bukan kelasnya sudah tidak aktif, maka tidak bisa ditambah diskusinya. Nah, kalau kita nanti pada saat LMS ini aktif atau kelasnya aktif, maka kita ketika kita klik tambah diskusi, maka akan keluar keterangan diskusinya di sini. Diskusi apa yang akan kita sampaikan kepada para peserta untuk mereka ikuti. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita ke menu diskusi Vicon. Diskusi Vicon ini adalah sama dengan yang sebelumnya, hanya saja pada diskusi Vicon ini peserta diwajibkan untuk masuk ke pertemuan virtual dalam diskusi tersebut yang dijadwalkan oleh kita sebagai fasilitator. Nah, ketika kita ingin menambahkan diskusi Vicon, maka kita klik tombol tambah diskusi Vicon. Nah, kita diarahkan pada laman ini. Pertama kita klik misalnya materinya, materi 3 ya. Materi 3, pilih kelas sebagaimana tadi sudah disampaikan kelasnya, nama kelasnya dan identitas kelasnya akan dibantu pengetikannya oleh tim helpdesk dari LMS ini saat kita sudah dijadwalkan untuk memberikan pelatihan. Kemudian modulnya kemudian tanggal mulai, misalnya tanggal 16 bulan September tahun 2023, jam mulainya jam 9.15 ya, jam selesainya misalnya jam 10.15, artinya 1 jam. Kemudian jenis providernya ya, yang mudah dan hampir semua peserta punya adalah Google Meet, karena cukup dengan memiliki akun Google maka Google Meet bisa digunakan. Nah, ini adalah untuk memberikan link. Jadi kita sebagai fasilitator sudah membuat link atau tautan sebelumnya di Google Meet milik kita. Kemudian kita salin tautannya di sini. Salin tautan Google Meet-nya di sini. Nanti di LMS peserta akan muncul, tinggal mereka klik tautan itu, maka mereka bisa masuk ke virtual meeting yang kita adakan atau Vicon yang kita adakan. Jangan lupa untuk kita klik simpan. Maka jadwal Vicon yang sudah kita buat ya, akan muncul di sini. Tadi judulnya adalah materi 3 yang dilaksanakan di jam 9.15 sampai jam 10.15. Nah, tugas kita sebagai fasilitator adalah kemudian melakukan input nilai bagi peserta, bagi masing-masing peserta
tentu nilainya berbeda. Ada peserta yang aktif maka nilainya harus kita berikan bagus, dan yang kurang aktif kita berikan nilai biasa-biasa saja. Lalu ketika kita ingin memulai maka kita tinggal klik mulai. Begitu Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya ada materi tambahan. Ini jika kita sebagai fasilitator ingin memberikan materi tambahan, dan ada review free test. Ini penting sekali agar fasilitator dan terutama peserta pelatihan dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada pada diri mereka mengenai karya inovatif sesuai dengan hasil pretest yang mereka ikuti. Itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita ke menu paling atas. Kalau kita klik modul, maka ini adalah menu yang berisi modul yang dapat di-download oleh peserta pelatihan kita. Ini adalah modul yang sudah disiapkan oleh panitia atau oleh penggagas dari pelatihan ini. Kemudian chat, ini adalah menu interaksi di dalam jaringan antara pelatih dengan peserta. Kemudian klaim aktivitas. Nah, ini bisa kita isi sebagai fasilitator ya, ketika kita mengadakan aktivitas pelatihan di luar kontrak belajar yang telah disusun sebelumnya. Begitu. Misalnya para peserta meminta ada tambahan pertemuan secara virtual atau VCon, video konferensi di luar kontrak belajar yang telah disepakati, bisa kita klaim di sini. Dan terakhir ada menu helpdesk. Ini adalah laman untuk kita melaporkan kejadian-kejadian yang kita alami atau kendala-kendala yang kita dapatkan saat menggunakan LMS ini kepada tim helpdesk dari LMS ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian praktik pemanfaatan LMS ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Rahmawati yang telah meminjamkan akunnya untuk sementara ini bagi saya selaku pelatih daerah PPKB GPAI yang sampai saat ini memang belum memiliki akun mandiri di LMS ini sebagai pelatih. Kalau sebagai peserta, alhamdulillah kami sudah punya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.